Halo sobat dari seluruh Indonesia, jumpa lagi ya bersama saya Singgah Remote Mancing. Hari ini saya kembali membuat video ya. Tapi pada video kali ini bukan sebuah video vlog mancing, melainkan berbagi pengalaman saja sesama angler pemula bagaimana cara membedakan antara joran casting dan joran jigging seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa macam joran ya. Nanti kita akan membahasnya apa saja perbedaannya. Nah, bagi teman-teman juga yang baru bergabung, tidak lupa saya mengingatkan untuk mendukung terus channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan juga loncengnya, oke? Agar kamu menerima notifikasi terbaru dari saya. Nah, sobat angler, sebelumnya saya ingin memberitahukan ya, saya ingin membuat video ini sebenarnya itu sudah lama, dikarenakan itu banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada saya sewaktu saya itu mereview joran, baik itu joran casting ataupun joran jigging, selalu diajukan pertanyaan seperti ini. Om, Bang, recommended dong joran yang bisa dipakai untuk casting dan juga jigging, ataupun sebaliknya joran jigging yang bisa dipakai untuk casting seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi mengatakan itu setiap joran yang dikeluarkan oleh pabrikan itu sudah memiliki spesifikasi tertentu ya. Joran untuk jigging yang memang digunakan untuk main jigging, joran untuk casting memang spesifikasinya digunakan memang untuk jigging. Walaupun tidak memungkiri juga, saya juga pernah menggunakan joran untuk casting, saya gunakan untuk mancing jigging. Pernah di trip-trip saya sebelumnya di mancing di Belawan itu saya menggunakan joran ultralight untuk casting, saya gunakan untuk mancing jigging ya, itu sah-sah saja. Bahkan ada juga orang yang berkomentar di YouTube saya, kalau saya mau mancing kolam, mau mancing teknik casting, mau mancing teknik jigging ataupun teknik nungging sekalian ya, saya menggunakan hanya satu joran. Itu semua sah-sah saja, tergantung dari kitanya enak menggunakannya atau tidak. Hanya saja kalau menurut saya sensasinya ya kurang enak menurut saya, dan action lure yang kita gunakan itu nanti nggak akan maksimal seperti itu. Nah, sobat angler, jadi di sini saya akan menjelaskan joran-joran yang penggunaan untuk reel spinning ya. Jadi joran-joran yang baik itu di casting ataupun jigging maksud saya. Jadi joran-joran yang untuk overhead dan baik casting seperti ini menurut saya sama saja. Nah, oke, di sini biasanya kalau untuk joran jigging, kita mulai dari joran jigging dulu. Biasanya kalau untuk joran jigging itu setahu saya tidak akan pernah menggunakan model sambungan yang di tengah seperti ini, atau model sambungan yang middle joint. Biasanya kalau untuk joran-joran jigging itu, apalagi joran-joran jigging keluaran terbaru, biasanya dia one piece atau satu blank senyawa semuanya, tidak memiliki sambungan. Jadi mulai dari ujung sampai pangkal yang kita pegang itu biasanya itu memiliki satu blank saja, tidak ada sambungannya. Apalagi di middle joint, kalaupun ada sambungan di joran jigging itu biasanya memiliki sambungan di model bagian di sini atau di bagian buttnya atau butt joint. Model sambungannya seperti ini, sambungan di bagian ini. Nah, berbeda kalau untuk casting. Kalau untuk casting biasanya itu memiliki sambungan di tengah, rata-rata itu memiliki sambungan di tengah seperti ini. Dia model sambungannya di tengah, middle joint seperti ini model sambungannya. Kalaupun ada beberapa joran casting yang memiliki sambungan di bagian butt seperti ini, tapi biasanya itu untuk ukuran-ukuran besar ya. Biasanya itu digunakan untuk mancing-mancing dengan teknik popping seperti itu. Untuk joran-joran casting, di sini saya sering menggunakan ini untuk light popping. Nah, saya menggunakan model sambungannya di sini seperti ini. Sambungan seperti ini, model light popping. Nah, terus yang membedakan yang spesifikasi yang lain itu adalah model buttnya. Biasanya kalau untuk joran-joran jigging itu memiliki buttnya lebih panjang, dibandingkan dengan joran casting seperti ini ya. Buttnya itu lebih panjang model sambungan seperti ini. Itu biasanya kita gunakan
kalau kita bermain jigging itu untuk mengayunkan lure. Jadi seperti ini, kita masih punya sisa di sini di bagian belakang ini lewat ketiak kita, agar kita lebih enak memainkan action untuk metal jignya. Saat kita vertical fishing, kita jigging itu vertical fishing ke bawah seperti ini, lebih enak. Nah, berbeda untuk joran-joran casting. Biasanya kalau casting itu di saat kita strike itu kita memainkan di bagian lengan seperti ini. Kita bermain di bagian lengan. Tumpuan kita itu di bagian lengan. Kalau jigging itu tumpuan kita di bagian ketiak kita. Tapi kalau untuk casting, kita tumpuan kita hanya bermain dengan lengan saja seperti ini. Berbeda. Nah, terus biasanya spesifikasi yang lain yang menentukan joran itu untuk jigging ataupun joran untuk casting itu yaitu dari ukuran panjangnya ya. Nah, biasanya kalau untuk joran-joran casting itu ukuran panjangnya itu rata-rata di atas 180, bahkan ada yang sampai 7 sampai 8 feet seperti itu ya. Biasanya ada yang sampai 3 meter itu yang memiliki 3 sambungan, model 3 sambungan seperti itu. Ada yang sampai lebih 3 meter memiliki 3 sambungan. Nah, berbeda kalau dengan joran jigging, biasanya itu maksimal panjangnya itu hanya sekitar setahu saya 190 cm. Yang 190 itu pun biasanya yang untuk ultralight. Kalau untuk yang PE 1 ke atas itu biasanya itu memiliki panjang itu 180 ke bawah. Ada yang memiliki panjang lebih dari 180, hampir 2 meter itu seperti ultralight jigging itu bahkan ada, karena dia hanya menggunakan lure-lure kecil seperti itu. Tapi lure-lure yang maksud saya jig yang besar itu seperti yang ini, ini saya punya Trisula light jigging ya, Trisula Daido Trisula PE 24. Ini memiliki panjang itu sekitar 602 atau sekitar 180, hanya seperti itu. Nah, jadi itu beda ukuran panjang ya, dari ukuran panjang antara joran jigging dan joran casting. Nah, terus hal yang membedakan yang lainnya itu adalah dari spesifikasi. Nah, dari spesifikasi yaitu bisa kita lihat di sini. Di sini kalau untuk joran jigging, joran casting maksud saya, biasanya tertulis itu lure weight. Lure. Di sini biasanya kalau untuk joran casting dia tertulis lure, sedangkan di joran jigging biasanya itu jig max. Ada juga yang joran jigging yang menggunakan lure weight. Biasanya ada dari beberapa joran jigging ada saya menemukan yang sama-sama menggunakan lure weight. Biasanya kalau di joran jigging itu menggunakan jig max, tapi ada juga yang menggunakan lure weight seperti di sini. Saya contohkan Daido Trisula ya, Daido Trisula dia menggunakan bukan jig max, melainkan lure weight seperti itu, tapi max 200 gram seperti itu. Nah, kalau spesifikasi yang lain, yang biasanya yang paling spesifik itu yang membedakan adalah kalau di joran casting dia menggunakan line weight. Seperti di sini saya contohkan joran Orkazuka, biasanya dia menggunakan line weight 6 sampai 14 leaves, dia menggunakan leaves. Nah, kalau di joran jigging biasanya dia menggunakan PE 24, PE 13 atau PE berapa seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya joran yang dikeluarkan dari pabrikan itu sudah memiliki spesifikasi tertentu ya. Jadi jangan kita campur adukan, jangan kita buat jadi sama. Joran casting kita pakai untuk jigging, joran jigging kita pakai untuk casting. Tapi saya pribadi juga pernah dan bahkan sering melakukannya. Itu mancing-mancing biasanya di kelas ultralight ya. Saya di kelas ultralight
saya gunakan itu joran untuk casting, saya gunakan juga untuk mancing teknik jigging seperti itu. Ya, sah-sah saja, tergantung dari kitanya yang menggunakan. Kita enak atau tidak menggunakannya itu tergantung dari kita. Oke. Nah, jadi menurut saya itu aja ya sobat mancing, sekedar berbagi pengalaman, kita sesama angler pemula. Dan kalau memang ada yang kurang pas tentang penjelasan saya ini, ya bisa ditulis di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar bagaimana membedakan joran itu, joran untuk casting dan joran untuk jigging seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya.